Bab 466, sesuatu yang bau. Pemberontakan itu hilang secepat terjadinya. Meskipun demikian, kegagalan tersebut bukan karena kurangnya perencanaan Perdana Menteri, namun karena kecerdikan Kaisar yang membuka jalan bagi jebakan tersebut. Setelah perayaan selesai, Kaisar mengeluarkan kereta selamat datang untuk Kuanrong sebagai tamu kehormatan. Tuoba Liu Feng dan kawan-kawan dengan senang hati menurutinya untuk menunjukkan rasa hormat. Melirik anak-anaknya yang tersisa, Kaisar menghela nafas. Tatapan asing di mata mereka menyayat hati bapak tua ini. Putra mahkota, Chonger, Yongning. Kaisar memulai, apakah Anda mungkin berpendapat bahwa mengundang Kuanrong untuk berurusan dengan Zhuge Changfeng adalah noda bagi kehormatan Kekaisaran Tianyu? Itu keji dan pengkhianatan, bentak Yongning. Apa yang diketahui oleh gadis yang dilindungi? Kaisar sangat marah. Yongning menjentikkan kepalanya saat dia melangkah pergi. Kaisar menggelengkan kepalanya sambil menoleh ke arah putra-putranya. Kalian berdua adalah pemimpin masa depan Tianyu. Apa pendapatmu? Ayah Kekaisaran, rencananya sangat bagus, sampai-sampai aku tidak bisa memahaminya. Putra mahkota membungkuk. Kaisar menjentikkan matanya ke si gemuk, yang tersentak. Ayah Kekaisaran, dengan 7 rumah yang meracuni bangsa sejak awal, semakin cepat mereka pergi semakin baik. Zhuge Changfeng dan Dugu Zantian memiliki kekuatan namun tidak dapat mencapai perdamaian. Jika, demi argumen, bocor bahwa Anda menggunakan tanah kami untuk melakukannya, kemudian dinasti Yuan akan membuat rakyat Tianyu menentangnya. Kaisar Tianyu bahkan mungkin berubah. Dan oleh karena itu, informasi ini tidak akan meninggalkan tempat ini. Siapapun yang terbukti bersalah akan digantung. Mata Kaisar bersinar dan dia menghela nafas, meskipun aku tahu konsekuensi dari tindakan seperti itu, bukan? Keduanya menggelengkan kepala, kami meminta ayah Kekaisaran untuk mencerahkan kami. Tuan menganut 3 ikatan dan 5 kebajikan, mengajarkan kebajikan, seperti orang lainnya. Namun ada satu aspek yang harus ditunda oleh seorang pria dan seorang tuan. Seorang manusia berjuang untuk perdamaian di bumi sementara tuan tidak dapat terbelenggu olehnya. Pembaca bintang, URL. Kaisar mengelus janggutnya, tahukah kamu milik siapa Tianyu? Keduanya membungkuk, ya, ayah Kekaisaran. Tidak, itu milik Kaisar. Kaisar menggelengkan kepalanya, hari ini milikku, tapi setelah aku berumur 100, itu akan diteruskan ke yang berikutnya. Dengan kata lain, milik klan Yuan. Tapi semuanya salah. Kita hanya mempunyai sedikit kendali atas apapun. 7 rumah bangsawan berpura-pura tunduk kepada kami, tapi mereka menguasai separuh wilayah. Zhuge Changfeng dan Dugu Zantian mengendalikan sisanya. Dalam hal ini, klan Yuan memiliki kekuatan paling lemah. Dan semakin diperparah dengan menjadi seorang kaisar yang hanya menjaga keseimbangan kekuasaan sampai akhir hayatku. Bagaimana aturan klan Yuan ini? Putra-putranya dicekam ketakutan, wajah mereka serius. Kaisar melanjutkan, setiap generasi kaisar klan Yuan berusaha keras untuk mengembalikan Tianyu kepada penguasanya. Dan di masa saya, kesempatan itu akhirnya tiba, kesempatan yang tidak akan pernah saya tinggalkan, dengan menggunakan Kuanrong untuk mencapainya bagi 1/10 negara kita. Dan hal itu telah melenyapkan 7 rumah dan kekuasaan kedua menteri itu, menghasilkan satu-satunya pemerintahanku yang sebenarnya. Dalam hal ini, sayalah pemenangnya. Putra mahkota, Chonger, milikmu hanya bisa menjadi milikmu dengan kedua tanganmu sendiri. Segala sesuatu yang pendek tidak ada gunanya. Kekaisaran ini mungkin menggunakan Tianyu, Anda mungkin adalah kaisarnya, tetapi itu semua hanyalah kata-kata kosong. Kami berterima kasih atas ajaran Anda. Putra-putranya membungkuk. Kaisar mengangguk. 2 minggu kemudian, di lembah yang tenang, burung-burung dan segala sesuatu meneriakkan nyanyian alam. Keheningan segera disela oleh suara gemuruh yang begitu dahsyat sehingga membuat semua burung panik. Setelah menetap, sekelompok pria berkulit hitam berbaris melintasi lembah seperti ular besar. Setiap langkah bumi bergetar, setiap langkah bumi bergerak. Sebuah kekuatan yang ditanamkan oleh gerakan sejuta orang. Yang memimpin adalah seorang lelaki tua,
kuat dan gagah berani, memegang pisau dingin di sisinya. Marshal, ada tebing di kedua sisinya dan tertutup pepohonan, posisi terburuk bagi kami. Mungkin ada penyergapan di depan. Kita harus mengirim pengintai. Dugu Lin menasihati. Dugu Santian merenung, tidak ada yang berani menyergap kami di Tianyu. Bahkan Suge Changfeng dengan kebijaksanaannya yang tak ada habisnya dan pasukannya yang sedikit pun tidak. Ibu kota kekaisaran sedang dalam kekacauan dan kita tidak tahu berapa lama Yang Mulia bisa bertahan. Kita harus menyerang, menyergap atau tidak. Tingkatkan kecepatan sepertiga. Kita harus mencapai ibu kota kekaisaran dalam waktu 1 bulan. Dipahami. Dugu Lin menyampaikan perintah dan pasukan segera tiba di tengah lembah. Ledakan besar menggetarkan langit dan kilatan cahaya aneh menyingkapkan kilat yang menghubungkan langit dan bumi dalam unjuk kekuatan yang tak terkendali. Api yang membakar jatuh ke lembah seperti naga dan menjatuhkan pasukan, membawa serta ribuan tentara yang melolong karena panas. Dugu Santian berteriak, ini jebakan. Kami sedang disergap. Marsekal, perintah. Suara mendesing. 4 harimau Tianyu berada di hadapan Marshal dalam busur. Para prajurit tetap tenang bahkan ketika ribuan rekan seperjuangan mereka tewas. Inilah keberanian tentara Dugu, tak tergoyahkan dalam kematian, tak terpatahkan dalam pertempuran. Sepasang mata dingin menatap mereka dari antara pepohonan. Dugu Santian, saya mungkin memenangkan pertempuran ini, tapi itu tidak memberi saya kehormatan. Meski begitu, aku tetap ingin menjadi orang yang menebasmu. Bersiap untuk bertempur. Trik ini tidak akan membuat orang tua itu takut. Dipahami. Hutan meledak dengan persetujuan. Melihat kilat yang berkelap-kelip, api yang membakar, Dugu Santian meraung, hahaha, Suge tua itu bahkan telah bergerak melawanku sekarang, sekembalinya aku. Kekuranganku dalam akal-akalan, akan kukompensasi di medan perang. 4 harimau Tianyu, formasi ular, lewati. Dugu Santian mendengus. Dipahami. Harimau itu masing-masing mengambil 1 divisi. Seorang prajurit lemah sendirian, tetapi bekerja sama, Yuan Qi menyatu membentuk unit yang kohesif, melindungi pasukan. Tidak ada kilat atau nyala api yang menyentuh mereka. Harimau mengaum dan pasukan berpencar menjadi ular-ular ke segala arah, dengan mudah melewati panas dan petir. Di tempat yang aman, mereka berkumpul kembali, dengan tidak satupun kekalahan. Dugu Santian mengayunkan pedangnya, melihat sekeliling, jangan berpikir kamu bisa mengalahkanku dengan tipuan seperti itu. Keluarlah jika kamu berani. Mengaum. Raungan binatang buas mengguncang langit dan mengguncang bumi, itu. Gemuruh. Dengan getaran yang lebih kuat dari barisan pasukan sebelumnya, segerombolan makhluk spiritual mulai terlihat. Mereka juga bukan makhluk spiritual biasa, tapi membawa prajurit lapis baja. Dugu Santian bisa mengetahui tampilan itu dari mana saja. Pasukan binatang Kuanrong, apa yang mereka lakukan di sini, dan masih banyak lagi yang melakukan hal lain. Dugu Lin bertanya. Dia bukan satu-satunya yang penasaran. Dugu Santian mengertakkan gigi, Suge Changfeng yang malang itu menjual negaranya. Membiarkan pasukan ini berjalan tanpa terkendali, itu akan membantai orang-orang dan menghujani Tianyu. Bajingan busuk itu bahkan telah menyisihkan manusia demi dunia. Apakah dia tidak peduli dengan murka surga? Marsekal, ada yang bau. Bahkan Perdana Menteri pun tidak akan berani membiarkan Kuanrong masuk ke Tianyu secara terbuka dan tidak terdeteksi juga. Bahkan belum ada kabar dari perbatasan. Dugu Feng mengerutkan kening. Kecurigaan Dugu Santian semakin besar, tapi dia tidak punya waktu untuk mengungkapnya. Pasukan binatang buas ada di depan mereka dan bahkan jumlah mereka pun tidak terbukti membantu mereka di sini, tanpa dukungan dari barisan. Bab 467, 5 penjaga serigala. Harimau, formasi eselon. Saat pasukan monster mendekat, Dugu Santian meneriakkan perintah. 4 harimau Tianyu membungkuk dan membagi jutaan tentara menjadi 4 divisi dan menyerang. Divisi tersebut membentuk unit-unit kohesif yang diasah menjadi belati saat mereka bersiap untuk menghancurkan pengepungan sebelum musuh belum mencapai mereka. Mata dingin di hutan tertawa, Dugu Santian, kamu sangat pandai menggunakan anak buahmu.
Serigala lengan baja dan serigala punggung besi blokir mereka. Blood Shadow Wolf dan Howling Wind Wolf mengapit mereka. Slaughter Wolf, temui mereka langsung. Dipahami. Pepohonan bergema kembali. Mereka mendengar suara menyeret beberapa saat, hanya menyisakan mata dingin yang sama. Mengaum. Binatang buas besar menyerang 4 divisi dengan menyerbu, mengirimkan darah kental dan darah kemana-mana sambil menginjak-injak sisanya. Hampir 1000 binatang raksasa menghujani manusia. Perpecahan tersebut menggabungkan Yuan Qi mereka menjadi perisai yang tidak bisa ditembus, mendorong kembali binatang spiritual. Inilah kekuatan terkenal tentara Dugu yang diperlihatkan dengan potensi sebenarnya. Setiap prajurit berdiri lemah sendirian, tapi di sini, mereka adalah roda penggerak mesin pembunuh ini. Bahkan tim ahli Radiant State tidak akan macam-macam dengan mereka. Hal itu membuat mereka begitu kuat, bahkan Dugu Zantian, satu-satunya ahli Regen Estate di tentara Dugu, mengintimidasi orang-orang seperti Regen Estate. Luo Yunhai memperkirakan bahwa Gu Santong pun akan kesulitan melawan pasukan ini. Itu tidak sesederhana 1+1. Kekuatan tambahannya lebih dari sekedar jumlah bagian-bagiannya. Hal ini memberi Dugu Zantian kekuatan tertinggi di Tianyu, berkat 3 juta pasukannya. Kakak kedua, Quanrong sepertinya tidak memiliki komandan sungguhan. Kita bisa membebaskan diri, Dugu Feng berteriak. Dugu Lin mengangguk, tapi mengerutkan kening. Apakah benar hal itu merupakan masalahnya? Begitu banyak binatang buas Quanrong telah menginvasi Tianyu, namun tanpa pemimpin. Melupakan fakta bahwa seorang prajurit Quanrong tidak pernah mendengarkan perintah seorang jenderal Tianyu, tidak mungkin bagi seorang jenderal Tianyu untuk memerintahkan mereka hanya karena mereka adalah Quanrong. Bahkan tentara Dugu, yang telah bertempur dengan mereka selama bertahun-tahun, tidak dapat mengklaim bahwa mereka mengetahui taktik tentara monster Quanrong. Tapi untuk datang ke sini tanpa pemimpin, itu sungguh keterlaluan. Itu tidak ada bedanya dengan penyerbuan. Poni keras mengumumkan puluhan ribu binatang spiritual setinggi ratusan meter di tingkat 4, jatuh seperti hujan meteor. Mereka berkelompok saat mereka mendarat, dengan penunggangnya membuat segel. Binatang spiritual berubah menjadi kekuatan terpadu, membungkus mereka dalam tabir Yuan Qi yang ganas, bertindak sebagai tembok. Untuk menangis dengan keras, bicaralah tentang serigala. Dugu Feng mengoceh, ini formasi Quanrong, bumi Fajra. Berhentilah terlihat terkejut, kami telah melihatnya puluhan kali. Saudaraku, minggir, biarkan aku melubangi dinding mereka itu. Dugu Huo meraung. Dugu Feng mengangguk. Ketiga adalah yang terbaik dalam hal serangan langsung. Dia yang terbaik dalam mengatasi sakit kepala ini. Dugu Huo memberi isyarat agar orang-orang itu berpisah. Dugu Huo mempercepat sampai dia keluar. Perisai Yuan Qi divisinya semakin tebal, bahkan menyala dan terlihat bukti kekuatan aslinya. Turunkan mereka sekaligus. Dugu Huo berteriak, tentaranya menggemakan keberaniannya. Saat itulah sosok emas muncul di antara dua kekuatan yang bentrok. Yuan Qi-nya menyatu dengan dinding Yuan Qi binatang spiritual. Dugu Huo berteriak, serigala punggung besi. Dalam daging, Dugu Huo, kamu tidak akan pernah melewatiku. Pria itu tertawa. Ledakan. Gelombang merah dan emas bentrok di jalan buntu, sementara dua orang terdepan adalah Dugu Huo dan Ironbeak Wolf yang jahat. Lengan mereka kusut, tanpa ada yang bergerak 1 inci pun. Pasukan mereka sendiri memicu pertempuran mereka dengan Yuan Qi. Apa yang tampak seperti perkelahian antara dua pria, mempunyai dampak yang jauh lebih besar. Ketika formasi itu sendiri ikut bermain, itu melibatkan Yuan Qi dari ratusan ribu tentara. Satu sisi harus tergelincir tetapi hanya sebagian kecil dan Yuan Qi yang lain akan memotongnya seperti rumput. Garis tipis antara kemuliaan dan pelupaan. Dugu Huo, kamu masih tangguh setelah bertahun-tahun. Hahaha, aku benar datang ke sini. Ironbeak Wolf menjadi bersemangat. Dugu Huo tertawa, latihanku tidak akan pernah berhenti sampai aku mengambil kulitmu. Kamu dan aku sama-sama. Ironbeak Wolf menggemakan semangat bertarungnya. Dugu Feng mempunyai pemikiran lain, datang dengan divisinya,
maaf mengganggu kesenanganmu, tapi ini perang, bukan taman bermainmu. Saya rasa tidak ada di antara Anda yang keberatan jika saya membantu orang ketiga. Pemimpin 4 Macan Tianyi, pejalan angin Dugu Feng. Ironback Wolf berbicara, apakah kamu benar-benar mengira hanya kamulah satu-satunya yang memiliki Overwatch? Dugu Feng merasa tidak nyaman. Dalam sekejap abu-abu, gerak maju Dugu Feng terhenti. 200.000 divisinya yang kuat harus menyingkir dari sapuan Yuan Qi abu-abu. Dia melihat jauh di kejauhan seorang pria berjubah dengan pasukannya yang terdiri dari ratusan ribu makhluk spiritual. Suara Dugu Feng terdengar berat, serigala lengan baja. Di balik kedua bentrokan tersebut, Dugu Lin memandang dengan gelisah. 3 dari 8 penjaga serigala berada di ibu kota kekaisaran, namun 2 telah muncul di sini. Mengaum. Ledakan tiba-tiba yang datang dari kedua belah pihak membuyarkannya dari lamunannya. Ledakan itu datang dari binatang spiritual, tapi bukan binatang biasa. Dugu Lin menjadi panik saat dia melihat di sebelah kirinya, pasukan binatang buas yang diselimuti cahaya merah dan mengamuk. Yang memimpin mereka adalah seorang pria berambut merah. Dugu Lin tersentak, itu dia. Serigala bayangan darah. Berbeda dengan penjaga serigala lainnya, dia adalah master binatang langka yang bisa membangkitkan naluri binatang melalui seni darah rahasia, membuat mereka menjadi gila dan 10 kali lebih kuat. Itu adalah duri terbesar bagi tentara Dugu setiap kali mereka bentrok. Dengan tempat ini dalam kekacauan, Dugu Lin yang selalu tenang akhirnya merasa terkesima. Dan kesengsaraan tentu saja sangat disukai teman. Di sebelah kanannya ada pasukan binatang buas lainnya yang sedang melakukan gerakan berat. Serigala angin melolong. Hati Dugu Lin mencapai titik terendah. Howling Wind Wolf adalah Beastmaster lainnya, yang berspesialisasi dalam kecepatan. Dia secepat Dugu Feng. Meskipun dalam kasus ini juga merupakan masalah ukuran. Tubuh besar makhluk spiritual yang melaju dengan kecepatan seperti itu hanya akan meninggalkan darah kental dan kekacauan di belakangnya. Berkeringat banyak, Dugu Lin menemui jalan buntu. Cahaya kuning melintas di divisi Dugu Lin. Gunung yang tak tergoyahkan. Ledakan. Pasukan Howling Wind Wolf terhenti karena intervensi Dugu San dan divisinya. Dugu Zantian memberikan kebebasan kepada putra baptisnya dalam melatih pasukannya, membentuk tembok Yuan Qi terkuat di seluruh pasukannya. Kekurangan mereka dalam hal kecepatan, mereka ganti dengan stabilitas. Mereka tidak bisa menembus blokade, tapi jika diberi waktu, mereka akan menjadi yang teratas dalam konflik apapun. Pasukan binatang buas bahkan kesulitan mengguncang perisai besi ini. Meski begitu, sisi Dugu San terdorong mundur belasan meter dari benturan, dengan wajah mereka menguning. Dugu San, kamu memblokirku lagi. Serigala angin melolong mengoceh. Dugu San mencibir, benar, aku selalu memotongmu, hehehe. Kakak kedua, aku serahkan Blood Shadow Wolf padamu. Dugu San fokus pada musuh yang datang untuk menyerang lagi, mendorongnya mundur selangkah demi selangkah. Dugu Lin mengangguk, menoleh ke Blood Shadow Wolf dengan tatapan tegas, formasi labirin, sunyi seperti hutan. Babak 468, Tuo Batishan. Suara mendesing. Formasi baji berhenti dan 1/4 juta tentara berpindah ke 5 kotak, seperti bunga plum. Yuan Qi tetap terhubung dalam busur aneh dan menutupi langit dengan bintang-bintang yang berkilauan. Blood Shadow Wolf tampak gelisah melihat formasi baru. Tapi dengan pasukan binatang buas yang menyerbu di belakangnya, dia harus menyerang. Binatang-binatang besar itu mengguntur bumi saat mereka menginjak-injak manusia. Namun hasilnya menggelikan. Saat makhluk spiritual mendekat, para prajurit mengitari ke samping, membiarkan mereka langsung menuju jantung formasi. Namun tidak lama kemudian, ledakan keras terjadi ketika para monster didorong masuk dan keluar dari pasukan-pasukan yang datang dari kedua sisi, terputus dari sisa pasukan monster mereka. Serigala bayangan darah berteriak busuk. Namun sedikit terlambat, sebagai pemimpin, dia dipisahkan dari pasukan monster utamanya.
Tanpa kepala suku, monster-monster itu terus mengalir ke dalam formasi saat ia berputar dan membagi pasukan monster menjadi potongan-potongan kecil. Mengikuti arus, binatang-binatang itu mengikuti putaran formasi. Saat mereka berputar, kemarahan binatang spiritual mereda dari semua kebingungan pada akhirnya. Serigala bayangan darah panik, formasi Dugulin dibuat sebagai counter bagi pasukannya. Dugulin tersenyum dingin, mengarahkan anak buahnya untuk mengubah formasi dan tidak membiarkan mereka keluar. Hanya masalah waktu sebelum makhluk spiritual itu menjadi lelah dan pingsan, meninggalkan Blood Shadow Wolf sendirian. 4 harimau Tianyu masing-masing menemukan lawannya dalam situasi berbeda, dalam posisi menguntungkan, terdesak, atau dalam keadaan buntu. Mata di antara pepohonan memuji, tentara Dugu telah bertahan selama 10 tahun karena suatu alasan. Tapi kamu hanya melawan pasukan monsterku karena susunannya. Meskipun Anda terburu-buru untuk datang membantu, Anda tidak punya waktu untuk memberikan bantuan. Hahaha. Dengan desisan, kilatan putih menutupi medan perang. Pasukan Dugu Huo terlempar ke udara akibat hantaman brutal, meruntuhkan formasi. Aura musuh yang buas merobohkan ribuan prajurit yang gugur. Dugu Feng bergegas membantunya. Dia mengganti formasi dan bertahan, perisai di depan. Formasi dinding besi. Bang! Dengan perisai di depan, Yuan Qin membuat penghalang tebal. Kilatan putih memantul kembali tetapi anak buah Dugu Feng meludahkan darah akibat benturan tersebut. Seorang pria yang memegang tombak perak muncul. Dia adalah seorang pemuda berbaju besi putih yang memimpin tim tentara lapis baja putih. Ini jarang terjadi di kalangan militer Quanrong. Ahli dalam menangani binatang buas, pasukan mereka membutuhkan binatang spiritual untuk mencapai kekuatan puncak mereka. Quanrong dan makhluk spiritual selamanya terikat bersama. Dia menjadi pengecualian. Bahkan tanpa makhluk spiritual yang membantunya, dia memegang rekor tak terkalahkan di pasukan Quanrong. Slaughter Wolf, pemimpin 8 pengawas serigala. Dugu Feng mulai berkeringat melihat haus darah membasahi anak buahnya. Dugu Huo kembali ke formasi, jantung kecilnya berdebar kencang karena ketakutan itu. Hampir saja, tapi dia pernah mengalami pengalaman serupa sebelumnya. Pasukan Slaughter Wolf menghancurkan formasinya dalam satu serangan. Yuan Qi yang bersatu tersebar dan meninggalkan hasil yang mudah bagi mereka. Jika dia melanjutkan serangannya, 100.000 orang akan mudah gugur. Dugu Huo masih berdiri berkat bantuan Dugu Feng yang tepat waktu. Dugu Huo memberinya tatapan bersyukur dan Dugu Feng mengangguk. Namun saat mereka beralih ke Slaughter Wolf, mereka merasakan tekanan lagi. Seberapa kuat pasukan Slaughter Wolf untuk menghancurkan pasukan Dugu Huo? 4 harimau Tianyu tidak pernah mengambil formasi pertahanan kecuali di sekitar musuh ini, tapi itu pun hanya akan menunda hal yang tak terhindarkan. Dugulin menoleh, tegang. Tanpa susunan, mereka berada di pihak yang kalah melawan 8 pengawas serigala. Dan karena ini adalah penyergapan, keadaannya bahkan lebih buruk lagi. Suara mendesing. Sosok yang kuat mendarat di tengah medan perang. Dia menikamkan pedang sabitnya ke tanah dan berkata, kelompokkan kembali ke dalam formasi jiwa naga. Semua orang bersorak saat kedatangan marsekal mereka. Keempat harimau itu berkumpul di tengah. Dugu Feng dan Dugu Huo mundur, sementara Ironback Wolf, Steel Arm Wolf, dan Rabbit Wolf hanya menonton. Dugu San terjatuh sementara Howling Wind Wolf tetap di tempatnya. Dugulin mundur dan Blood Shadow Wolf bergabung kembali dengan pasukan monsternya dan membuat mereka mengamuk lagi. Namun yang mereka lakukan hanyalah mengamati tentara Dugu semakin membentuk bentuk yang aneh. 4 harimau Tianyu membentuk 4 sisi sementara Dugu Zantian menjadi pusat, tidak terpengaruh oleh musuh di sekitarnya. Anak-anak muda, apakah kamu benar-benar menganggap kami sia-sia tanpa susunan? Tentara Dugu tidak akan pernah jatuh. Ayo, saya pribadi akan menunjukkan kepada Anda keterampilan sebenarnya dari pasukan saya. Dugu Zantian tertawa, sosoknya yang mengesankan membuat kelima pasukan Quanrong merinding. Tidak masalah jika kami melakukannya, Marsekal tua. Menangkupkan tangannya, Slaughter Wolf dan 4 lainnya mengangguk. Kelima tentara itu menyerang.
Howling Wind Wolf dengan kecepatannya, Blood Shadow Wolf dengan binatang buasnya yang mengamuk, Ironback Wolf dengan pasukannya yang setia, dan Stilam Wolf dengan kekuatannya yang luar biasa. Namun tak satu pun dari mereka yang bisa menandingi rasa haus darah yang datang dari pasukan Slaughter Wolf, membuat setiap prajurit Tian Yu merinding. Sebelum mereka bertindak, Dugu Zantian memerintahkan dengan lambaian pedangnya, pembentukan jiwa naga, melingkar dunia. Mengaum. Seekor naga terbang keluar dari pedang bulan sabit pembunuh naga sementara tentara membuat segel, menggabungkan Yuan Qi mereka. Yuan Qi seluruh pasukan berubah menjadi fisik dari kuantitas. Naga itu berenang di laut ini seperti ikan di air, menyerap kekuatannya. Seekor naga tak tertandingi di perairannya, tumbuh puluhan meter dalam sekejap, menjadi raksasa 1000 meter yang berkelok-kelok di antara para prajurit dan memastikan keselamatan mereka. Kelima tim musuh terkejut, tapi serangan mereka sudah dimulai. Bam! Dengan 5 gemuruh, pasukan itu terlempar kembali oleh naga, bahkan milik Slaughter Wolf. Darah tumpah dari mulut mereka, dan binatang spiritual itu melemparkan penunggangnya sambil terjatuh. Dugu Zantian menjentikkan pedangnya agar naga itu kembali. Bagaimana kamu menyukai tentara Dugu sekarang? Keempat serigala itu memelototi Marsal yang tak terkalahkan, tidak mau dan tidak berdaya. Dugu Zantian berteriak, dengan 5 pengawas serigala Kuanrong di sini, termasuk serigala pembantai, itu berarti Tuo Batishan tidak jauh di belakang. Bukankah sudah saatnya kamu menunjukkan dirimu? Hahaha, satu-satunya alasan aku berada di Tianyu adalah untuk bertemu denganmu, Marsekal tua. Sesosok berjanggut keluar dari barisan pohon. Seorang sarjana paruh baya beruban berjalan bersama anak buahnya. Kelima serigala itu merangkak berdiri dan membungkuk, Komandan. Panglima Kuanrong, Tuo Batishan, telah memasuki lokasi. Bab 469, Ngarai Angsa Sendirian. Dugu Zantian tertawa saat bertemu musuh lamanya. Tuo Batishan, apa yang dilakukan Panglima Kuanrong begitu jauh di Tianyu? Apa yang Suge Changfeng berikan padamu hingga membuat begitu banyak orang baikmu menghadapku? Pasti menghabiskan banyak uang karena membuang begitu banyak persediaan. Hahaha, kamu tidak bisa menggangguku, Dugu Zantian. Saya di sini atas perintah kaisar saya, bukan untuk menyelesaikan dendam apapun. Tuo Batishan berkata, meskipun saya sangat ingin datang, saya mungkin menambahkan. Menjadi rival selama beberapa dekade, aku ingin mengambil alih kepalamu sendiri. Dugu Zantian mendengus, kata-kata yang besar. Kami sudah berjuang puluhan tahun, selalu berakhir imbang. Namun kamu ingin mengalahkanku hari ini. Kenapa? Aku tidak bisa. Tuo Batishan mengangkat alisnya. Semua pertempuran kami dilakukan dengan menggunakan segala yang kami miliki. Anda memiliki susunan dan formasi Anda sementara saya memiliki pasukan binatang buas. Tapi sekarang, tidak ada susunan di sini untuk membantumu dan pasukan binatang buasku hampir tidak rusak. Sayapmu terpotong sementara aku lebih kuat dari sebelumnya. Kamu telah kehilangan keunggulanmu sementara aku mempertahankan milikku. Kemenangan hari ini mungkin tanpa kehormatan, tapi semuanya adil dalam cinta dan perang. Kekalahanmu memang pantas diterima. Dugu Zantian melotot, mengayunkan pedang bulan sabitnya dan menunjuk ke arah anak buahnya, orang-orangku kuat dan berhati baik, menyambut kematian. Mereka lebih baik daripada hewan peliharaan Anda bahkan tanpa susunannya. Apakah kamu tidak melihat bagaimana aku melemparkan kelima pasukanmu kembali? Ah, benarkah? Sambil nyengir, Tuo Batishan menatapnya. Dugu tua, trik ini mungkin berhasil pada 8 pengawas serigala, tapi tidak akan menipu mataku. Tuo Batishan menunjuk ke arah tentara Dugu, sambil mengejek. Tentara manapun, betapapun beraninya, akan lelah berbaris selama berbulan-bulan sekarang. Itu pengetahuan dasar, dan untuk melepaskan gerakanmu itu, pasukanmu sedang naik daun. Alis Dugu Zantian bergerak-gerak, tetapi hati 4 macan Tianyu melonjak. Hahaha, aku mungkin kekurangan susunan, tapi setidaknya aku tahu susunan bekerja dengan batu roh, menggunakan kekuatan dunia untuk beroperasi. Dan apa yang Anda gunakan? Menurutku, jiwa naga di pedangmu itu tidak memiliki energinya sendiri.
Kamu menggunakan Yuan Qi pasukanmu sendiri untuk memukul mundur pasukanku. Pembaca bintang, jiwa naga di sini adalah roh senjatanya. Terkekeh, Tuoba Tishan berteriak, itu menghabiskan sebagian besar cadangan pasukanmu. Anda dapat menggunakan gerakan yang sama beberapa kali lagi dan selesai, untuk Anda dan pasukan Anda. Meskipun pasukan monsterku harus menyerang setiap saat, mereka tidak akan kehilangan kekuatannya. Dugu Zantian, hadapi saja, menggunakan gerakan itu adalah tanda bahwa Anda berada di ambang kekalahan. Jika tidak, Anda tidak akan pernah menggunakannya. Para pengawas serigala menjadi bersemangat. Itulah trik untuk menyembunyikan kelelahannya. Skenario terburuknya, kita akan mendapatkan kemenangan pahit. Serigala-serigala itu mencibir dan bersiap menyerang. 4 harimau Tianyu bertanya dengan gelisah, Marsekal. Dugu Zantian menyipitkan mata, ingat Lonegus Gorge yang kita lewati 10 mil yang lalu. Titik tersedak itu adalah tempat terbaik untuk menahan mereka. Kami akan menggunakan jiwa naga untuk melepaskan diri dan bergegas menuju ngarai. Disitulah letak peluang kemenangan kita. Tapi Ayah Baptis. Dugu Lin berbicara dengan cemas, Marsal, apakah Anda lupa Scrying Imam Besar? Lonegus Gorge akan menjadi tempat akhir hidup Anda. Kita tidak bisa pergi ke sana. Angin menghamburkan daun-daun angsa yang sendirian. Sekali masuk, tuanku tidak akan ada lagi. Dugu Zantian menghela nafas, ini adalah nasihat imam besar. Bahwa aku berjuang demi dunia dan melanggar perintah tuanku, membayar dengan nyawaku. Lonegus Gorge adalah kuburanku. Masuk ke dalam, aku hanya akan kembali sebagai debu. Tapi pilihan apa yang kita punya? Apakah aku termasuk orang yang mempertaruhkan nyawa pasukanku pada tahayul konyol? Hahaha, Dugu Zantian mendapatkan kembali keberaniannya. Harimau, pembentukan jiwa naga, naga melonjak. Mata harimau menjadi basah, kami patuh, Marsekal. Mereka menjalankan tugas mereka dan memimpin divisi mereka. Tuoba Tishan mengerutkan kening, Wolf Wardens, formasi harimau terbang, dengan Slaughter Wolf memimpin dan yang lainnya mengapitnya. Dipahami. Serigala memulai serangan mereka. Angin bertiup kencang dalam badai dahsyat saat serigala berubah menjadi belati di bawah kekuatan ratusan ribu binatang buas, langsung menuju tentara Dugu. Binatang-binatang itu melolong, menakuti binatang-binatang hutan dalam jarak 100 mil. Dugu Zantian memegang pedang bulan sabitnya saat dia memimpin pertemuan dengan musuh. Harimau di belakangnya mengikuti dari dekat saat tentara Dugu berubah bentuk menjadi naga. Serigala-serigala itu mencibir, itu hanya ular yang lebih panjang, sebuah garis lurus, fokus pada serangan atau pertahanan. Marsekal Dugu, apakah Anda meremehkan kami? Anak bodoh, ini bukan formasi ular, tapi naga yang melonjak. Dugu Zantian menusukkan pedangnya ke langit dan dengan auman naga, jiwa naga keluar. Alih-alih menyedot Yuan tentara, ia malah menyatu dengan Yuan mereka. Formasi ular berubah menjadi naga yang benar-benar terbang ke langit, membawa jutaan tentara bersamanya. Tuoba Tishan berteriak, itu bukan taktik bertahan, tapi taktik menyerang. Tetapi dengan tentara berada pada tahap terakhir dalam pertahanan, melakukan serangan akan membuat Yuan Qi mereka. Tuoba Tishan menduga. Bam! Tentara 5 serigala dan tentara Dugu bentrok. Suara gedoran dan teriakan datang segera setelah kelima serigala itu terlempar ke samping jalur naga. Orang-orang itu terlempar ke samping dalam jejak darah hitam sementara para makhluk spiritual menghantam tanah. Dengan 10.000 dari mereka tidak pernah bangun dan setengah dari mereka dalam kondisi kritis. Kelima serigala itu bergidik melihat kekuatan tentara Dugu. Komandan, apa yang harus kita lakukan? Slaughter Wolf menyeka mulutnya yang berdarah sambil menunggu dengan penuh semangat. Dia tidak pernah tahu kekalahan dalam hidupnya, menganggap kemenangan mudah itu membosankan. Namun bertemu dengan tentara Dugu membuatnya bersemangat, menemukan nilai dalam kemenangan setelah mengalahkan lawan tangguh tersebut. Tuoba Tishan tersenyum, kejar. Mari kita lihat berapa lama mereka akan bertahan. Komandan, tindakan itu membuat kita berada di ujung tanduk. Apa yang akan dilakukan pengejaran terhadap hal itu? Serigala angin melolong bertanya.
Tuoba Tishan mendengus, apakah perlu melarikan diri jika sekuat itu? Pasukannya habis karena menggunakannya. Anak buahnya tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan. Ini adalah kesempatan terbaik untuk menjatuhkan mereka. Mereka semua menjadi bersemangat. Setelah merawat mereka yang terluka, Tuoba Tishan membawa para sipirnya mengejar tentara Dugu. 1 jam kemudian, naga itu mendarat. Jiwa naga meninggalkan sosok pucat yang terengah-engah, dan banyak lainnya yang menghembuskan napas terakhir. 4 macan dari Tianyu memandang ke depan pada kekalahan yang mereka alami sambil terengah-engah. Formasi jiwa naga terlalu melelahkan. Dugu Feng menghela nafas. Dugu Zantian juga menyesali, hitung kerugiannya. Dipahami. Keempat harimau itu segera kembali dengan laporan, Marsekal, kami kehilangan 300.000 saudara kami. Kehilangan sepertiga bahkan sebelum pertempuran dimulai. Ini adalah kerugian terbesar yang pernah dialami tentara Dugu ini. Saya telah mengecewakan anak buah saya. Tentara Dugu menghela nafas. Harimau-harimau itu murung. Tentara Dugu baru merasakan kemenangan sejak saat itu. Marsal, Lonegus Gorge ada di depan. Tuoba Tishan akan segera menyusul. Kita harus bersiap-siap. Dugu Lin melamar. Dugu Zantian mengangguk, memimpin pasukannya. Setelah menemukan tanda bertuliskan Lonegus Gorge di pintu masuk dan angin dingin datang dari sana, kesedihan melanda hatinya. Disinilah aku menemui ajalku. Sambil menghela nafas, Dugu Zantian masuk, diikuti oleh anak buahnya, ditelan kabut tebal dan tak berujung. Bab 470, Kota Kosong. Ledakan. Bumi yang bergemuruh mengumumkan banjirnya makhluk spiritual yang berbaris menuju jurang. Bahkan tidak ada batu di sekitar pintu masuk, hanya ada tanda bertuliskan Lonegus Gorge. Berhenti. Jenderal terkemuka itu mengangkat tangannya. Serigala-serigalanya mendatanginya, Komandan, ada apa? Tuoba Tishan mengamati kabut tebal dan ngarai, Dugu tua pasti dekat, karena orang-orangnya kelelahan. Ini adalah satu-satunya tempat dalam jarak 100 mil untuk menyembunyikan pasukannya. Howling Wind Wolf, pilih pria berpengalaman dan jelajahi ngarai. Perintah Tuoba Tishan. Howling Wind Wolf membungkuk, atas perintahmu. Dia mengumpulkan beberapa ribu tentara yang tangguh ke dalam sebuah divisi, masing-masing mengendarai binatang spiritual yang kejam saat mereka bergerak masuk. Dia baru saja mengambil beberapa langkah melewati pintu masuk ngarai dan dia mendengar guntur di atasnya dan kobaran api yang berkobar meledak menjadi ular-ular yang menyala dari tanah di bawahnya. Timnya terjebak. Serigala angin melolong berteriak, "Arai! Mundur!" Sedikit terlambat, cahaya biru melesat ke arahnya dan meledakkan dirinya dan formasinya kemana-mana, menghilangkan satu-satunya keuntungan yang mereka miliki. Serigala angin melolong meludah, Dugu Feng. Hehehe, paham. Dugu Feng menyerang dengan 100.000 pasukannya. Tatapan mereka yang mengeras dan tatapan garang mereka tidak terlihat seperti pasukan kelelahan yang pernah dilihatnya. Dengan formasi binatang spiritualnya yang tersebar di mana-mana, ada ratusan binatang spiritual yang menghembuskan nafas terakhirnya dalam tangisan yang menyedihkan dan menyakitkan. Untung saja mereka adalah makhluk spiritual dan bukan tentara, jika tidak maka kerusakannya akan mencapai ribuan. Demi Tuhan, tentara Dugu tidak pernah kehilangan keberaniannya. Bertarung sekarang hanya akan membawa kekalahan. Lebih baik aku mundur. Howling Wind Wolf mengumpulkan sisa binatang buasnya dan menggunakan seninya untuk menjauh dari ngarai. Dugu Feng, lawan aku jika kamu berani. Simpan ejekanmu, itu tidak akan berhasil. Dugu Feng mencibir, mengawasinya pergi. Howling Wind Wolf santai, setelah mendapatkan retret yang mudah. Sesuai keinginannya, menggunakan psikologi terbalik untuk membuat Dugu Feng tersendat dalam mengejar. Atau dia akan hancur seiring perpecahannya dengan gaya Dugu Feng. Dia mengira Dugu Feng mempercayainya sebagai umpan dan tetap diam, padahal sebenarnya Dugu Feng berencana untuk melepaskannya. Kakak, apakah mereka membelinya? Taktik kota kosong Marsekal. Dugu Lin bertanya pada Dugu Feng. Dia mengangguk, ya, atau mereka akan mengerahkan jutaan pasukan besar mereka ke arah kita tanpa ada kesempatan untuk melawan karena... Dugu Feng memandang anak buahnya,
hanya ini yang masih berdiri. Howling Wind Wolf melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya dan mengusir pasukannya. Tuoba Tishan bertanya, "Serigala angin melolong, apa yang terjadi? Dari apa yang kudengar sepertinya kamu ditipu." "Komandan, tentara Dugu telah mendirikan kemah di dalam seperti yang Anda perkirakan. Tapi mereka sudah menyiapkan susunannya. Ditambah dengan jurang sempit, pasukan monster kita tidak bisa menggunakan jumlah mereka untuk keuntungan kita. Dan jika kita memasukkan terlalu sedikit, kita akan kalah." Serigala angin melolong cemberut. Tuoba Tishan berbicara, bahkan dengan susunan, hanya sedikit dari orang-orang mereka yang dapat berdiri. Tidak, mereka dipenuhi dengan semangat. Divisi Dugu Feng memiliki kekuatan penuh, lebih kuat dari sebelumnya. Dan dengan susunannya, dia membuatku menderita kekalahan telak. Serigala angin melolong menghela nafas. Tuoba Tishan merasa skeptis. "Slaughter Wolf, ujilah mereka. Tapi kalau ada tanda-tanda mereka masih kuat, kamu harus segera kembali." "Dipahami." Slaughter Wolf membungkuk dan memimpin beberapa ribu anak buahnya yang bersemangat dan haus darah menuju ngarai. Sama seperti kasus Howling Wind Wolf, petir dan api datang dari mana-mana. Tapi dia malah menjadi bersemangat, maju dengan halberd yang ditarik surga. Namun tidak lama kemudian, cahaya biru datang kepadanya dalam bentuk divisi Dugu Feng. Dugu Feng bahkan tertawa, pemimpin 8 pengawas serigala, serigala pembantai. Membawanya berarti memotong lengan Tuoba Tishan. Aku ingin melihatmu mencobanya." Anak buah Slaughter Wolf mengumpulkan niat membunuh mereka di lengan mereka, sementara tombaknya bersiul di udara dalam tebasan. Bam! Cahaya putih dan biru bertabrakan, membatalkan satu sama lain. Sementara tebasan Slaughter Wolf membuat anak buah Dugu Feng terbang. Ejekannya yang bersemangat terhenti saat teriakan menderu bergema di seluruh ngarai. Harimau lainnya tampil gemilang dengan divisi mereka yang perkasa. Prajurit mereka berada di puncak kekuasaan, penuh energi. Tentara Dugu masih memiliki sisa pertarungan di dalamnya. Slaughter Wolf memberi isyarat untuk mundur. Tidak peduli seberapa sombongnya, dia tahu batas kemampuannya. Menghadapi 4 harimau sudah cukup buruk, mereka juga memiliki keunggulan lapangan dengan susunan yang sudah terpasang. Pertarungan saat ini akan sangat mengecewakan dan memakan banyak biaya. Karena berhati-hati, Slaughter Wolf menghilang dari kabut dan keluar dari ngarai. Hanya melewatkan 3 divisi harimau menghilang menjadi sia-sia. Kedua bersaudara itu bersatu kembali dan Dugulin bertanya, "Kakak, bagaimana kabarmu?" Menarik napas dalam-dalam, Dugu Feng memegangi dadanya dan mengangguk, "Aku masih bisa menahannya, hanya saja dadaku terasa berat." Pembantaian serigala bukanlah lelucon. Kami beruntung atas pandangan Ayah Baptis ke depan, bahwa Tuoba Tishan akan mengirimkan pengintai terlebih dahulu. Kami buru-buru menggambar susunan badai api, susunan petir dan bahkan susunan ilusi atau kami tidak akan membuat mereka takut. Hahaha, Dugulin terkekeh, "Kakak, hanya orang-orangmu yang nyata. Milik kami adalah gertakannya. Kami akan mati jika Slaughter Wolf tidak membelinya." Keempatnya tertawa. Slaughter Wolf yang tidak tahu apa-apa membelinya dengan kail, tali, dan pemberat saat dia melaporkan, "Komandan, mereka telah menyiapkan penyergapan." Tentara Dugu juga tidak kehilangan banyak orang. Dari apa yang saya lihat, minimal 400.000 orang masih bertahan kuat. Dengan formasi sebanyak itu akan membuat serangan sia-sia. Tuoba Tishan mengerutkan kening, "Apakah saya salah? Anak buah Dugu tua belum lelah. Pengatur waktu lama pasti mengetahui 1 atau 2 hal. Kelilingi ngarai, kita akan membuat mereka kelaparan. Mari kita lihat mereka keluar." Perintah Tuoba Tishan. Orang-orang itu membungkuk. Keempat harimau itu memperhatikan pergerakan mereka dan tidak melihat adanya serangan dalam waktu dekat. Mereka masuk lebih jauh ke dalam jurang, menuju kemah mereka, namun meninggalkan orang-orangnya sebagai penjaga. Di sekitar tenda komando, para prajurit berbaring sejauh mata memandang. Setelah naga itu terbang, mereka lebih dari sekedar dihabiskan, membutuhkan waktu berhari-hari untuk pulih. Hanya menyisakan beberapa puluh ribu orang yang membantu harimau menakuti Kuan Rong.
Atau mereka akan berbaris ke jurang dan memusnahkan tentara Dugu seperti memotong rumput. Meski bahayanya belum berlalu. Marshal, pasukan Kuanrong mengepung kita untuk mengurangi persediaan kita. Perintah, Marsekal. Di dalam tenda, Dugu Feng membungkuk. Dugu Santian kecewa, tidak punya pilihan selain mengambil langkah demi langkah. Dugu Lin mengusulkan, haruskah kita meminta bantuan? Siapa sebenarnya? Ibu kota kekaisaran sedang dikepung, dan situasi yang mulia tidak diketahui. Dugu Santian menghela nafas, siapa yang tahu akan tiba saatnya aku terjebak di tanah airku. Suge Changfeng, kamu membuatku baik-baik saja. Empat macan Tianyu menghela nafas. Dugu Lin berbicara lagi, tanya, kelima. Harimau lainnya bersinar dengan harapan. Bersambung. Seruan boykot bagi bisnis umat Muslim digangkan oleh organisasi Sayak Kanan Hindu di India. Hal tersebut guna menjauhkan Muslim dari desa-desa. Seruan boykot bagi bisnis umat Muslim digangkan oleh organisasi Sayak Kanan Hindu di India. Hal tersebut guna menjauhkan Muslim dari desa-desa.